Let's go. Cium tangan. Yang mau berangkat ngaji cium tangan, beres. Ya ampun. Kayak lebaran. Nyanyi, Bu. Lagu Tadi dibeli. Tadi dibeli di Ayu Dewi itu albumnya yang beli cuman dia, suami sama mertua. Lagu-lagu ini tadi beli 50.000. Bisa aja kalau nggak dibeli tuh ada yang beli lagi. Makanya, kalau yang satu ini dia sekarang udah top. BTKW menjadi penyanyi dangdut. Prista. Ini contoh sukses yang depan mata. Jadi mungkin kalau nggak ada tempat duduk sini aja nggak apa-apa nih. Di sini. Sini depan. Di sini lebih empuk, Pak. Iya, sini aja nih. Sini ada spring bed. Jadi Prista ini awalnya Udah ada yang tahu belum TKW. Prista? Prista udah pernah denger Yang beritanya? di YouTube lagu-lagu Jawa tuh ya. Iya, yang Jawa. Coba Akbar bisa nyanyi lagu Jawa? Itu masa belum pernah denger saya nih. Belum pernah denger? Iya, tapi udah tahu gitu. Yang goyang river itu bukan? Hah? Goyang river. Dua serigala itu. Prista, Ya, sepanjang dari TKW sampai jadi artis sekarang berapa tahun? itu lebih 6 tahun kayaknya. Bener, kamu jadi TKW itu bener jadi TKW ya? Ya iyalah. Jadi asisten rumah tangga bener. Kan ada Iya. juga orang yang suka ngaku-ngaku saya TKW, Taunya? ternyata bener-bener bukan TKW gitu untuk mencari sensasi. Tapi kalau Prista ini bener-bener dari TKW, terus menjajaki peruntungannya di dunia dangdut. Iya. Awalnya gimana bisa kamu ke YouTube gitu direkam-rekam? Awalnya cuman bikin video-video gitu ya. Terus saya tuh uploadnya tuh di Facebook, bukan di YouTube. Kalau yang di YouTube tuh sebenarnya bukan saya. Jadi ada yang lihat, Iya. suka, akhirnya diambil dari Facebook, dimasukin ke YouTube. Jadilah dia Terkenal. Ada nggak teman kreatif ada cuplikan videonya dari Prista? YouTube, ada. Ada YouTube-nya nggak? Itu oke, dia lagi cari lu, tapi waktu kan ukurannya nih ya untuk jadi TKW di sana, asisten rumah tangga, unyu, digangguin nggak sama bosnya?
Iya kan kamu TKW, waktunya cantik nih. Pel aku dong gitu. Enggak lah. Pel aku gitu. Ya enggak lah. Alhamdulillahnya enggak. Kalau soal maksudnya kayak gitu enggak. Jadi Mungkin sama kalau ini kamu cerewet dapat gitu ya. Oh cerewet ya, tapi mendapatkan perlakuan yang sopan ya. Sopan. Tapi ini kan hitungannya Prista ini baru untuk masuk ke dunia hiburan. Bisa jadi ada yang menjegal dengan tawaran-tawaran yang itu tawaran plus segala macam. Apalagi sekarang prostitusi yang melibatkan artis di Ngeri dunia loh. online itu lagi rame. Kemarin kan baru ada berita tuh. Pak Akbar nonton nggak? Nonton dong. Yang ketangkep itu. Yang ya inisial tadi kan, ya AA, TA, AA dan RA. RA ya RA kan Raden Ajeng kayak ya? Bukan, Iya. Bukan ya. Ini- Nah, itu yang ketangkep sampai 80 juta Habis itu tersebar deretan nama sama daftar harganya. daftar harga. 80 juta per malam, Per ada malam. 50 juta, ada yang Saya bahkan sedih loh. 200 juta per malam. Nggak ada nama saya loh di situ, kayaknya nggak ada yang mau banget ya. Jadi Prista sama Trio Macan, kita akan bahas tentang jalan pintas popularitas. Tapi kita lihat dulu, ini ada Semacam sedikit liputan. liputan tentang prostitusi artis yang sedang marak. Let's show. Selamat malam pemirsa Late Night Show. Prostitusi sekarang ini sedang marak dibicarakan, khususnya prostitusi yang melibatkan para artis. Jumat lalu kepolisian Resort Jakarta Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial RA di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan RA yang diketahui seorang mucikari alias perantara juga menyeret nama seorang selebriti yang diduga kuat sebagai salah satu pekerja seks komersial melalui pesan berbayar tersebut. Polisi berhasil menciduk RA serta AA yang diduga kuat seorang selebriti dengan cara menjebak. Pelaku sendiri dalam menjalani bisnis prostitusinya tergolong sangat hati-hati karena pelaku menerapkan biaya yang tak tanggung-tanggung, yaitu sekitar 80 sampai 200 juta rupiah untuk sekali kencan. Lantas, bagaimana polisi dapat menyingkap bisnis prostitusi yang kabarnya juga melibatkan artis selain AA tersebut? Awalnya kita mendapatkan informasi bahwa adanya perbuatan mucikari di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan termasuk juga melakukan undercover. Dan kemudian kita bertemu sama si pelaku mucikarinya di satu tempat di Jakarta Selatan ini. Kemudian kita sesuai dengan permintaannya kita memberikan tanda jadi sebesar 30% dari harga, yaitu kesepakatan harga keseluruhannya itu 80 juta untuk short time. Nah, short time artinya dia harus melayani tamunya selama 3 jam. 2 hari berikutnya sesuai dengan perjanjian, nah, kita ketemu di salah satu hotel yang memang dia sudah membuat syarat hotel tersebut harus hotel yang bintang 5 ya. Kita janjian ketemu, kemudian kita berikan sesuai dengan permintaan, melakukan pelunasan karena memang permintaannya bayar lunas dulu baru bisa ke kamar. Kita bayar lunas kemudian ke kamar. Dan kita mengamankan si pelaku mucikari dan wanita ini sebagai saksi. Nah, Late Night Show ini menurut teman-teman artis yang ada di bangku ataupun yang ada di sofa, bagaimana nih tanggapan kalian semua tentang kejadian ini? Apakah mencoreng nama artis? Atau memang sebenarnya udah banyak, cuman baru sedikit yang Baru terkuak ketahuan. sekarang. Kalau menurut dari Trio Macan lu gimana? Habis gitu Dude Herlino ya? Oh iya, siap. Siapa tenang habis. Dude sama Tengku Wisnu. Bentar. Ini dulu. Wisnu tunggu dulu ya Wisnu. Iya. Gimana? Mulia. Pokoknya Caca. apa namanya, kalau kayak gitu kan kita kan juga artis, kalau dibilang ya kita juga dari entertain. Walaupun entertain itu banyak, artis tuh kategorinya banyak, ada host, ada sinetron, ada penyanyi kayak Trio Macan, presenter. Jadi kalau misalnya kita ada berita seperti itu, otomatis kerja keras artis-artis yang mulainya dari bawah nih kayak tercoreng banget gitu. Apalagi Trio Macan yang 10 tahun dari nol gitu kan sampai sekarang, terus akhirnya ada berita kayak gitu. Apalagi kalau kita penyanyi dangdut ya kan, yang joget-joget gitu,
itu kadang suka orang jadinya walaupun itu bukan artis dangdut ya yang kena, tapi kan kita juga artis. Nah, karena ada yang label artis. Mungkin besok-besok dilabelin kali ya, ada artis dangdut, artis mungkin artis jazz, artis presenter. Ini ADR, artis di atas. Jelas kelas-kelasnya. Iya betul. Nah, kalau Prista, ini kan pendatang baru Prista. Prista lagi baru meniti karir di dunia dangdut dari TKW. Tetapi ngelihat fenomena seperti ini, gimana rasa-rasanya? Apakah ada perasaan takut atau Jadi nggak pengen jadi artis? Iya, jadi gimana? Pastinya ada ya, maksudnya perasaan takut gitu. Terus ada juga kan yang bilang, jangan-jangan nih Prista gitu. Maksudnya kok dari sekian banyak gitu loh TKW yang bikin video, kenapa Prista yang diambil? Ada yang bilang seperti itu. Jangan-jangan nih gitu. Dituduh-tuduh. Pernah ada? Ada. Oh, langsung atau lewat online? Lewat inbox ya. Jadi takut ya? Jadi ada perasaan takut. Nih kalau teman-teman gimana? Kalau gue malah kecewa. Anda sebagai pelaku atau apa? Kenapa Anda kecewa? Gue kecewa ngeliat. Kecewa apa? Mahal banget. Kecewa tuh jangan karena mahalnya, kecewa karena Kapan kita bisa ngerasain 80 juta gimana? Ya bener kan mahal banget ya 80 juta. Misal kita cuman punya uang 5 juta gitu ya. Gimana? Paling cuman buka pintu ngelihat, oh ya makasih Mbak, 5 juta. mendingan. Soalnya tadi bilangnya kan 30% ketemuan. Harus pulang sebelum masuk kamar gitu. Bener. Mungkin besok jangan di kamar, di camping. Tapi sebentar nih, terus terang saya juga pengalaman nih ya sama cerita nih. Maksudnya gimana Pak? Saya pernah diajak tidur juga nih. Oh bener? Iya. Terus saya kan nolak nih. Heeh. Digampar saya. kenapa? Yang ngajak istri saya. Kalau ngomong sama mereka nggak ketemu jalan tengahnya. Nanti setelah yang satu ini kita akan membahas lebih jelasnya masalah prostitusi artis dengan pengamat sosial. Dan kenapa Tetap di menjadi Late tidak? Night Show. Masih di Late Night Show. Oh iya, kita Late Night Show. Alhamdulillah Late Night Show masuk di PGA, di Panasonic Global Award. Caranya gimana untuk mendukung program Late Night Show supaya menang dan panjang, diperpanjang terus. Amin. Ketik PGA spasi 6D Delta ya, kirim ke 99911. Semua besok kalau mau diundang lagi tolong kirimin satu sekarang Ya, Raffi Ahmad juga masuk ketik sama Ayu Dewi. Benar. Raffi Ahmad PGA ketik 20E kirim ke 9991. Gue nggak tadi, udah masih kalah udah. Tapi dia keluarga dia yang punya jadi dia. Ini minimal ada deh 20B kalau saya. Tapi yang penting Late Night Show, yang penting Late Night Oke, Show, ya. iya. Tapi Trio Macan sekali lagi Bang Idris selamat udah satu dekade. Congratulations. Dan Prista adalah pendatang baru yang sedang marak di dunia Luna Maya. Dunia mana aja nggak pakai Luna. Sekarang kita mau undang perempuan juga yang akan mengupas kenapa ada fenomena jalan pintas menuju popularitas ini, dan kebanyakan adanya di dunia Lu artis. Ayu Dewi untuk menjadi populer gimana caranya? Apa benar? Saya jadi model artis. Diputusin dulu sebelum menikah dulu sama Pak Jumi Zola. Itu emang nasib Cobain aja. derek. Nasib ya. Tapi mau nanya nih, kan dari tadi Mbak Asni pernah ditawarin atau enggak? Nah, Ayu Dewi sendiri pernah ditawarin atau enggak nih? Pernah ya, saya boleh jawab. Saya pernah ada ceritanya. Iya, dia pernah ditawarin. Obat koreng. Ditawarin, tapi saya agak. Jadi kan kalau cewek-cewek cantik yang lainnya diajak pergi makan ya. Saya pernah ada yang nanya, tolong dong tanyain Ayu Dewi, tanyain apa nih bos? Tanyain kalau duduk-duduk ketawa-tawa berapa? Cuma buat menghibur doang. Lawak kali gue. Karena saya baca nih ada inisial Ade nih. Ade. Ini Ayu Dewi apa angkatan darat nih? Saya. Nah, kalau yang satu ini pengamat sosial yang memang kita akan bahas tentang popularitas menuju jalan pintas. Devi Rahmawati. Mbak Devi. Saudara. Mirip ya? Mirip. Mirip ya? Mirip sama Ayu Dewi. Ini lahir malam Ini kayak versi yang pintarnya gitu. ini lahir malam Minggu, Bos. Ini malam Jumat. Mbak Devi. Ya. Ini seperti yang lagi marak di semua Yang media. kemarin kegerebek tuh prostitusi artis. Jangan digedebek, nggak enak. Kalau gedebek kan elu, dia cuma ketangkep aja. Hidup diciduk. Teman tuh saling menutupi ya, ini saling ngomong. Ini dibuka.
Ini kenapa nih emang gejala ini banyak? Apa karena dunia atau embel-embel artis tuh membawa uang mudah, atau justru dunia artis ini malah bikin cepet dapat pelanggan atau gimana? Nah, pertama saya mau menyampaikan hati-hati dengan definisi artis selebritis. Betul. Kalau menurut kata orang Jawanya di Amerika dan sebagainya, itu artis itu atau selebritis orang yang terkenal karena dia memiliki satu kemampuan tertentu. Kayak teman-teman ini yang sudah 10 tahun sudah terbukti. Lalu mbaknya juga tadi dari berevolusi dari seorang TKW kemudian menjadi seorang artis. Itu baru selebritis. Kita nggak dijadiin contoh. Ya, terkenal karena kejadian tertentu gitu ya. Benar. Dia ditangkap batalin kawin. Iya. Ini batalin kawin. Kalau cakep takdir kayaknya Mas ya. Iya. Jadi itu definisinya. Nah, kalau saya curiga yang kemarin tertangkap itu apakah benar selebritis? Karena kita belum tahu track recordnya. Saya justru kasihan dengan teman-teman selebritis akhirnya terkena imbas. Seakan-akan dunia selebritis diisi dengan cara-cara yang tidak tepat seperti tadi. Benar, Mbak Devi, maaf saya potong nih. Misalnya contoh, baru dipoto sekali masuk majalah, baru muncul sekali jadi artis, itu juga yang lewat-lewat di belakang udah disebut artis. Ditawar gitu mahal. ya? Itu rata-rata begitu. Kok tahu sih? Hah? Kok tahu Ya, sih? saya pernah telepon. Nanya kebetulan itu bener nggak gitu. Nawar apa nanya? Nawar? Hah? Nawar? Bukan. Nanya. Kalau sekedar asal masuk TV nih, tiap hari nih masuk TV. Ini Artis tuh mereka. Ya kan bisa artikan begitu, Mbak. artis. Sehari 4 kali. Jadi mungkin bijaknya gimana nih Mbak Devi? Apa memang karena embel-embel artis itu memberikan begitu banyak surga dunia konon? Memang brand artis, kata-kata artis itu memang mampu meningkatkan daya jual yang luar biasa. Jadi ini memang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok marketing di bidang itu sebenarnya. Ini Kalau perlu orang biasa hati-hati. pengen 2 juta, 3 juta, artis bisa 20 sampai 30 juta. Aku Anda tahu orang Oh, biasa saya baca, 2 juta. saya baca. Nggak ada di sini, nggak ada loh. Ya itu bener, Mbak Devi. Salah gebetan. Di HP-nya Di HP-nya kayaknya ada daftar. Dia ya kan? memang begitu ya, Mbak Devi ya. Iya, jadi sekali lagi saya melihat kasus yang tadi sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Mungkin kalaupun ada itu oknum artis mungkin. Nah, tapi pelajaran di Amerika sekitar 2012 yang lalu itu sempat heboh juga seperti ini. Jadi ada sebuah website yang mengatakan salah seorang supermodel terkenal itu bisa dibayar $10.000 semalam. Tapi kemudian sang artis melakukan tindakan hukum sampai akhirnya website itu menurunkan berita tersebut. Jadi tidak ada lagi. Nah, tapi memang ada yang disebut dengan kebudayaan selebritis. Apa artinya? Mereka memang hidup dalam dunia yang sangat glamor. Yang kalau uang itu dalam waktu sehari itu bisa menghabiskan berapa juta misalnya. Berapa puluh juta? Berapa puluh juta mungkin kalau Mas Raffi. Dan sebagainya, begitu kan? Nah, Mesti so tahu. Bukan Udah, orang lihat kita keren aja, padahal nggak tahu gaji 3 bulan sekali. Cicilannya yang banyak. Gitu ya, Mbak Devi ya? iya, jadi ada yang memang karena gaya hidupnya, memang minumannya berbeda, behelnya berbeda, tasnya berbeda. Kalau anak ala ya berbeda. Mbak Devi. Iya. Kalau anak ala itu ini hadiah ciki biasanya. Oh iya. Ini ada yang mau nanya nih, kamu. Mbak Devi, berarti bukan tergantung dari dia artis atau bukan, tapi dari lifestyle dan gaya hidup dia ya Betul, sebenarnya. jadi saya menyebutnya Mau bukan artis, gaya mau hidup, bukan. tapi hidup yang gaya. Iya ya. Oh, hidup yang gaya. Iya, benar. Oke. Nah, memang tapi ternyata ya ada bocoran-bocoran ternyata artis yang memang sudah terkenal atau selebritis yang sudah terkenal yang bahkan udah punya karya bisa begitu dengan harga yang luar biasa. Bener, justru. Sudah banyak penelitiannya. Jadi memang karena artis itu berbeda dengan saya yang orang biasa, lalu saya kan juga susah mencapainya, susah untuk salaman dan sebagainya, itu membuat orang-orang biasa itu berfantasi tentang orang-orang yang ada di TV. Ini yang kemudian secara psikologis mereka mau membayar berapapun demi bersalaman, demi ngobrol bersama, atau mohon maaf mungkin bobok bersama dan sebagainya. Karena ada fantasi itu. Mbak, apa itu termasuk kelainan jiwa atau gimana tuh? Tidak. enggak? Memang Normal. itu tidak ada bedanya misalnya dengan batu akik misalnya sekarang yang lagi tren. Jadi sesuatu yang sulit didapat, sesuatu yang berbeda itu membuat orang menjadi ingin mendapatkannya.
itu teorinya risetnya sudah panjang sekali tentang kenapa manusia selalu termotivasi tentang sesuatu yang jarang atau susah didapat. Oke, nah Trio Macan, kalian kan memang pastinya banyak sekali diundang di berbagai macam acara. Iya. Mungkin pengusaha, pejabat kelas atas. Nah, kalau misalnya ada seperti itu, kalian menanggulanginya tuh bagaimana? Apa langsung nggak mau nyanyi di acara itu atau gimana? Ada kalian harus bernyanyi gitu. Kita kan kalau ke luar kota itu ritualnya adalah ya kan dari bandara nih ceritanya terus kalau nggak konvoy ini JR, kalau nggak JR langsung bobo di hotel gitu. Baru Bobonya siapa? Enggak, maksudnya bertiga ini bertiga. gitu. Nah, istirahat maksudnya. Nah, baru ketemu orang-orang itu lagi setelah mau perform biasanya. Dan road manager menjaga ya. Iya, baru ketemu orang itu setelah perform dan biasanya kalau ada kita ngobrol itu setelah performance, setelah nyanyi. Kalau misalnya abis nyanyi diajak makan. Nah, itu biasanya setelah masih nggak apa-apa. Setelah nyanyi kita kan satu tim diajaknya. Rame-rame. Kalau misalnya diajak bertiga pergi, bertiga aja nih tanpa manajer, tanpa tim, kalian mau nggak? Enggak. Dan alhamdulillah sih kita memang dari kitanya sendiri nggak pernah mau. Jadinya orang juga jadi mau nawar mau apapun gitu ya. Jadi sungkan. Nah, kalau Prisa kan pendatang baru nih. Ini udah ada yang mencoba-coba belum? Apalagi kan sekarang kamu lagi marak tuh videonya di YouTube gitu. Unyu loh videonya, gemesin. Alhamdulillah belum ya. Mas jangan sampai Berarti nanti mau dong. pengen dong berarti. Ya pokoknya jangan. Soalnya juga kan ada manajer yang jagain. Ya ada orang-orang tertentu yang jagain. Tapi misalnya nih, gini deh. Biar aman kan Prista belum tahu begitu lika-liku dunia hiburan. Kamu belum tahu kan, dia yang udah banyak tahu. Coba Yang pengalaman nih. Coba berdiri. Kamu jadi omong yang gangguin dia. Yang punya duit coba. Kita coba tes cara Prista untuk Enggak, kamu temennya ceritanya lagi show. Butuh bodyguard nggak? Saya ceritanya jadi teman-temannya kan kalau lagi perform. GM-nya. Hey, Ya. saya lihat tadi penampilan dia bagus banget. Oh, boleh. Kalau habis nyanyi bisa ikut sama saya nggak? Jangan dong. Enggak boleh. Kalau habis nyanyi bisa ikut sama saya nggak? Nggak, gini loh. Kamu minta apa aja saya kasih. Rumah, mobil, apartemen. 29 my age. Gimana? Kamu manajernya atau mbaknya? Saya kalau dia pakai nanya, kalau dia nggak mau saya mau, Mas. Iya. Kamu? Iya, saya. Dia gantinya. Gimana, Lebih Mas? murah tuh. Saya letoy kalau sama kamu. Maksudnya kurang bergairah karena saya lebih bergairah sama dia. Dia saya lihat bagus. Kamu gimana menang? Ini baru kan? Ya, harus baru loh. 10 juta boleh dong? Aduh, Pak, kasihan itu istrinya lagi hamil, Pak. Wah, drop langsung udah nggak jadi. Oh, jadi menanggulangi dengan tetap ngobrol tapi halus pelan-pelan, cara halus nolaknya gitu. Oh. Lari Kalau gitu. memang- Tapi memang kalau orang udah masuk TV itu orang penasaran pingin sama yang udah masuk TV itu Contohnya, tinggi. kamu juga pengen? Saya pernah punya temen nih ya. Sama Komeng atau Bukan, saya ada temen dia terobsesi sama cewek yang di TV gitu. Bisa nggak tolongin? Wah nggak bisa. Masa kamu nggak kena? Ya minta si Suka. Ya. Kartun Doraemon Akbar. Ya makanya nggak bisa. Tawarin aja Giant. Tapi itu ya Mbak ya, kalau mungkin bener tuh kata kata orang juga kalau udah masuk TV ada poin plus-plusnya. Jadi makanya orang pada mau usaha lebih. Itu dia, makanya jangan disamakan semua. Ini saya juga mengklarifikasi gitu bahwa artis itu tidak semuanya begitu. Kita juga jangan Buktinya dicap. aja Trio Macan butuh 10 tahun. Untuk menjadi sukses. Saya aja dari 2001 sekarang udah hampir 15 tahun. Jadi memang perjalanan kita panjang-panjang. Jangan cuma karena memang beberapa oknum itu jadi mengecap jelek seorang artis gitu. Jadi ya kita juga ikut. Jadi, kita pun artis adalah manusia yang kita juga berkarya, bekerja keras dari nol sampai sekarang. Itu Pak Akbar. Ini Betul. Ini ya. Ini udah baru ngetop sekarang. Ini lahir 1974. Wah, Dia habis- udah ngetop dari 1920. Mundur. Lembur Pak. Oke, Tapi yang paling junior kan Prista. Itu kita harus banyak pasti kasih Nanti Prista mau tampil juga mau nyanyi. Siap, mantap. Mau lihat? Boleh. Nggak pakai bayar kan? Nih, Mantap, oke. di Siap, live, sawer. yuk. Masamu penak, Mas.
Coba kamu artinya Lia. Coba gimana artinya? Yang gue inget sih ngesok-ngesok WC itu apa tuh? Gimana coba? Gosok WC. Coba. Kan rumbung somu pena. Jadi artinya itu menurut kamu tuh enak. Ya enak lah masa enggak. Ngesok WC. Padahal rumah kamu pena, yuk pena gitu. Terus apa tadi saya? Padahal di luar negeri gosok WC. Padahal di luar negeri bersih-bersih kamar mandi. Oh, jadi ceritain tentang TKW. Ditanya emang enak jadi TKW. Ya pena. Ngosek-ngosek WC. Punya uang tapi nggak disombong-sombongin, disimpen. Apa pena jadi artis ada di sini ya Mbak. Ngesok-ngesok. Jangan ngesok begini. Kalau bahasa Sundanya itu bahasa Jawa kan. Bahasa Sundanya emang geunah mana teh jadi artisnya geunah. Ngosek-ngosek WC tadi dia Tapi kalau denger lagunya itu kan enak. Pasti kalau lagi off air atau manggung disawer. Nah, biasanya suka ada kejadian-kejadian yang kurang apa ya menyenangkan karena saweran suka. Iya. Gitu diselip-selipin. Gue balas nih. Lagian juga nggak ada. Maksudnya nggak terjadi. Itu nggak boleh. Nggak boleh gitu. Gedean gua. Badannya Kalau disawer kalian gimana kan? Kalau Pernah. disawer ya Nggak seneng. seneng banget kalau disawer, tapi ngasihnya tuh biasanya kalau kita tuh ada kotaknya. Ada kotak. Oh jadi nggak langsung. Kayak kondangan ya? Kayak kondangan gitu. Ada kotaknya dimasukin. Kayak Jumatan pakai kotak. Iya benar. Biasa kan kalau kita off air kan panggung kan itu. Ya. Jadi yang nyawer dari bawah panggung itu disawerin ke atas. Jadi nggak. kadang ada yang nyelip-nyelipin gitu. Dan kebetulan memang kebanyakan yang suka nyawer tuh ibu-ibu. Jadi yang suka macam-macam itu ibu-ibu. Jadi kalau yang bapak-bapaknya nggak berani. Jadi Takut ibu-ibu dimarahin istrinya. Iya. Aman jadi aman ya. Iya, Nah, aman. Brista ini gimana Brista kalau ada orang yang menyawer kamu nolak apa mau apa gimana? Ya kalau disawer mau, tapi kan sawernya harus yang sopan ke Bu Ayu. Jadi salim dulu baru sawer. Ya, Emang ada nyawer yang nggak sopan? Hah? Nyawer yang nggak sopan? Ya ada yang gesek-gesek itu. Langsung masuk. Langsung masuk. Tempat penyimpanan. Coba dipraktekkan. Tapi sebelum praktekan ini Prista itu tadi lagu sebenarnya Prista. cerita tentang kamu ya Prista ya. Iya. Kamu jadi dulu jadi TKW, coba pengalamannya. Itu Enak kan jadi sebenarnya- TKW atau jadi artis sekarang? Ya, penak loro-loro nih. Apa? Enak dua-duanya. Ya penak, remang samu. Itu nah berarti Prista tuh orang yang bersyukur. Rumah satu opo itu apa? Menurut El. Nah, menurut El enak. Oh, jadi Masa nggak bisa baca transkripnya kan ada di sini. mana tuh? Nanti kalau nggak bisa private sama Lia. Sudirman Park. Oke. Mbak Devi balik lagi. Ini kan memang prostitusi itu bisa jadi turun ke yaitu panggung ke panggung. Ngomongin sawer tadi kan di YouTube juga banyak tuh ya liputan-liputan disawer sampai ada yang bajunya digunting lagi nyanyi. Nggak tahu di daerah mana tapi banyak yang kayak gitu-gitunya. Ini kok bisa kayak gitu terjadi Adanya apa karena telanjang-telanjang ya kak? Iya, Iya. Sempat pasti itu lihat Iya, bener. di handphone. Jadi orang-orang tuh pada iseng kan. Apaan sih lagi rame? Ini nih orang nyawer tapi sampai telanjang. Jadi nyawernya satu disuruh lepasin baju, kedua suruh lepasin sampai bener-bener telanjang. Sedangkan yang lihat itu anak kecil-kecil. Oh, Tapi penyanyinya laki-laki. Ya? Penyanyinya laki-laki. Cewek. Dan kenapa mungkin penyanyi dangdut jadi negatif karena background musiknya tuh nyanyi dangdut. Itu kenapa makanya penyanyi dangdut terbilang itu negatif. Itu mungkin kali ya. Gitu. Gimana Mbak Devi nih? Satu nih pertanyaan yang tentang fenomena ini gitu. Sampai yang disawer-sawer sampai maaf nih melepaskan bajunya satu-satu. Emang kenapa sampai begitu ya? Itu emang menuju pengen populer atau memang dia menghalalkan berbagai macam cara untuk dapat tambahan duit gitu? Ya, karena kan kita sering setiap hari nonton di TV kalau jadi Mas Raffi, jadi Mbak Yu itu sepertinya hidupnya enak, naik turun Alphard, lalu disorot televisi, pakaiannya bagus terus, keren terus. Banyak yang nggak tahu. Nah ini yang kemudian Bisa lewat busway. polisi juga takut gitu ya. Apa namanya, ini yang membuat semua orang berpikir bahwa pekerjaan yang paling menyenangkan adalah menjadi artis. Udah masuk TV kaya raya lagi. Nah ini yang membuat sebagian orang melihat kita pakai jalan pintas saja.
Dia berpikir dengan melakukan sensasi tadi, buka baju dan sebagainya, dapat cepat mencari perhatian. Padahal kan tadi ternyata 10 tahun nggak mudah. Ini yang banyak orang tidak tahu. Ya ada masuk bui loh, telanjang-telanjang gitu kan. Masuk angin ya. Atau masuk angin. Benar. Nah, tapi tadi menarik. Ketika mbak-mbak ini semua menarik diri, dalam ilmunya itu namanya melakukan mistifikasi, membuat mereka menjadi semakin mistik, semakin sulit dicapai, itu membuat tanda kutip harganya semakin mahal. Orang semakin penasaran. Jadi tidak heran kemudian ada orang-orang yang memanfaatkan hal ini. Kakak-kakak yang baik ini justru karena mereka sangat menjaga dirinya, justru membuat tanda kutip harganya dijual semakin mahal karena tidak mungkin mendapatkan mereka. Jadi saya apresiasi, mudah-mudahan banyak orang-orang tahu sejak kejadian ini, para artis tidak usah sedih. Justru ini kesempatan untuk para artis yang sebenarnya membuktikan diri dengan karyanya. Untuk menutupi berita ini, karena ini adalah sebenarnya hanya oknum-oknum belaka. Benar. Nah, Sudah ntar, satu nih. Iya. Tadi yang diomongin cewek mulu, lu nggak pernah ditawar lu? Oh gue. Coba Pracita kali aja ada ya, kan suka ada tuh yang arisan brondong. Iya. Ariel. Ayo. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah ditawar. Saya udah diskon. Ini sekali lagi. Silakan. Mbak Devi, aku mau tanya. Kan gini ya, kalau misalkan namanya di entertainment gitu kan, jadi Ertong gitu kan suka ada aja yang ngajak tadi. Artinya? Artis gitu kan ya. Suka ada aja yang ngajak tadi gitu kan. Terus udah gitu gimana cara nolaknya? Dan kalau misalkan, nih pengalaman ya. Pengalaman aku pernah diajakin untuk cuman makan malam aja gitu kan. Terus aku nolak, mungkin karena aku orangnya terlalu frontal. Iya, lagi kenyang gitu. Jadi kalau ada yang ngajakin makan, ajakin gua aja. Iya, bangkrut Pak. Nah, terus udah gitu aku tolak mentah-mentah gitu kan. Jadinya malah aku kayak ini ada di salah satu PH gitu ya. Di blacklist. Orang petinggi malah di blacklist gitu. Nah, itu gimana tuh caranya tuh, Pak? Cara menolak secara halusnya. Ditolak mentah-mentah karena waktu itu makanan Jepang ya. Iya. Mentah kan. Gimana Mbak Devi? Ya, pertama memang fungsinya manajer itu sebenarnya sebagai bagian dari keamanan berlapis. Jadi dengan adanya manajer, penolakan atau penerimaan tidak perlu langsung ke kita. Itu sebenarnya salah satu fungsinya manajer. Jadi biar sang artis itu tetap kelihatan mistik, tetap kelihatan baik, tetap kelihatan santun dan sebagainya. Jadi biarkan manajer yang bekerja. Temen gue bilang katanya gue gratisan aja kepada mau semuanya. Waduh. Itu mau diajak makan. Berarti memang kita harus melindungi diri kita sendiri. Betul. Dan timnya juga punya standar yang khusus. Betul. Oke, nah untuk kalian sendiri nih buat Trio Macan udah 1 dekade, udah 10 tahun, dan juga untuk Prista yang memulai karir meskipun baru, tapi selama perjalanan karir kalian ya, meskipun sudah lama ataupun baru sebentar, hal terberat untuk menjadi seorang artis atau memulai jadi artis atau menjaga keartisan kalian agar tetap baik, itu godaannya papanya apa? Apakah pernah merasakan yang paling berat? Coba dari Caca. Kalau kita kan grup nih, beda sama solo. Godaan terberatnya adalah Bagi-bagi honor? Enggak. Iya itu juga sih. Oh, iya. Tapi gini, godaan terberatnya adalah dari pribadi kita masing-masing gitu. Karena kita kan punya perasaan beda, otak yang beda, cara berpikir yang beda. Jadi ketika satu mood, satu enggak, salah paham, cekcok, berantem segala macam gitu. Itu yang harus kita jaga banget gitu. Dan kita sih bersyukur alhamdulillah walaupun nggak kerasa udah nama Trio Macan sudah 10 tahun, personilnya hanya 3 orang aja yang ganti. Gitu, maksudnya satu-satu. Jadi generasi pertama Lia Ledista, Iva Lola, Diana Aditya, ganti tiga-tiganya. Generasi keduanya Lia Amelia, Caca, Sherly, sama Dara gitu. Jadi ini udah generasi kedua. Mudah-mudahan bisa langgeng terus, tidak ada ganti-ganti lagi sampai Trio Macan jadi nenek-nenek. Orangnya gimana tuh ntar? Tapi mungkin nggak sih kan persaingan dunia dangdut nih kencang banget, termasuk Prista kan ini bisa dibilang masih dangdut modern ya. Iya. Nah ini apa yang dilakukan oleh Trio Macan? Apa bajunya semakin seksi? Apa justru semakin karena udah makin dewasa makin ketutup apa gimana nih? Makin loreng-loreng. Atau goyangannya yang dibikin kita beda? ngikutin, kita fleksibel ya. Jadi ikutin selera masyarakat yang sekarang, apa yang update betul. Dan tergantung dalam kondisinya juga kan Kak, karena nggak mungkin juga kalau lagi yang nonton anak muda sama ibu-ibu kita bajunya seksi gitu. Benar. Jadi lebih apa ya,
lebih menyesuaikan aja sih. Jadi nggak harus seksi dan harus tertutup banget. Ya, saya salut tuh Ayu Dewi loh. Waktu acara waktu itu 17 Agustus, dia pimpin balap karung, dia tutup badannya dari atas sampai bawah karung goni. Ini yang sangat variatif. Kalau Prisa sendiri, strategi kamu kan pendatang baru ya, biar bisa menyaingi Trio Macan ataupun bahkan bisa melebihi Trio Macan dan juga penyanyi dangdut yang lain, kamu punya strategi khusus sendiri nggak? Atau tiap panggung pakai baju Jawa tapi ya? Oh Ima. Nggak, kalau buat nyaingin Trio Macan gitu kayaknya, waduh, mereka kan udah punya nama besar ya. Nama mereka udah. Ya dia besar. Enggak, dari saya kecil gitu loh. Maksudnya. Maaf, dari saya kecil, Ibu umurnya berapa kayak kira-kira? Gimana Prista? Nanti SMS aja, Bu. Itu kalau itu kan masyarakat yang menilai sih. Kalau kita sendiri bisa maksudnya menghibur masyarakat, kita memberi sesuatu yang positif. Insya Allah kan sebenarnya maksudnya kita jadi tenar atau enggak itu sebenarnya itu kuncinya masyarakat. Masyarakat suka atau enggak? Gimana caranya membuat masyarakat suka? Apa dari gayanya? Masyarakat suka yang gini ya gimana itu? Misalnya trennya. Ya kan enggak semua, Pak. Oh berarti kalau Bapak begitu suka yang begini-begini? Suka olahraga basket. Oh, berarti Prita nggak ngikutin ya, mau orang yang misalnya masyarakat lagi suka yang seksi kebuka-buka, belum tentu Prita ngikutin. Sekarang tuh apalagi ya Kayu, sekarang tuh zamannya mama cantik gitu kan. Macan. Oh, orang mah telat, dia udah lama lu suka sama mama cantik. Karena apa saya suka sama ibu-ibu? Karena surga ada di telapak kaki ibu. Setelah yang satu ini kita akan bakal kita tapi Late Night Show. Pada malam hari ini tentang popularitas tidak mengambil jalan pintas. Betul. Itu harusnya seperti apa Bu Devi sebelum kita tutup ini? Biar artis-artis yang baru yang lama nggak menyalahartikan, masih punya motivasi gitu kalau memang belum rezekinya. Ya memang berdasarkan lagi-lagi penelitiannya, dunia artis ini dunia yang berat sekali karena setiap hari bermunculan orang-orang yang keren. Betul, jadi jangan disangka gampang hidupnya atau mudah. Nah, tapi mudah-mudahan teman-teman yang bekerja keras ini tidak kemudian tergoda karena persaingan yang ketat dan sehingga masa waktunya menjadi artis itu sebenarnya sebentar. Jadi akhirnya ketika gaya hidupnya sudah tinggi tapi kemudian mohon maaf misalnya sudah tidak bisa lagi di dalam kamera, lantas menempuh jalan seperti oknum AA tadi misalnya. Tapi saya yakin yang ada di sini semua tidak akan melakukan itu. Tidak. Karena saya AD dan DRA bukan AA ya, makanya beda. Jadi memang ya janganlah melakukan hal sepintas itu ya. Karena jalan pintas nggak ada yang long lasting atau bertahan lama. Yang susah mencapainya, lama mencapainya biasanya di atasnya, di puncaknya juga akan jauh lebih lama. Amin. Trio Macan udah 10 tahun, mudah-mudahan nanti bisa terus sukses. Amin. Dan juga Prista bisa sukses, tidak melewati jalan pintas. Terima kasih Bu Devi, Trio Macan dan Prista. Trio Macan kemarin kan 1 dekade 10 tahun. Kemarin juga baru launching lagu baru. Iya betul. Judulnya Kamulah Takdirku. Bukan. Artinya Mama cantik antar anak. Dan ini pertama kalinya kita launching di sini. Tenang aja, antar anak. Saya dulu main 2 anak aja saya bisa. Oke, Trio Macan kita kasih sesuatu dulu buat Late Night Show. Ya ampun, jarang-jarang lo dikasih loh. Ih. Kok lo yang ngambil, ini kan dia yang ngasih, gimana? Pura-pura. Biasanya kita pura-puranya. Pura-pura aku di sini. Sini teman-teman. Ih bagus loh. Sini. Inilah dari Trio Macan, lambang kesuksesan selama 1 dekade di dunia klasika musik dangdut. Terima kasih, Late Night Show dapat hadiah loh. Inilah DVD-nya Trio Macan. Tolong jangan diperhatiin ya, ini pajak loh. Harganya cuma di Indonesia loh. Wow, harganya ringgit. Trio Macan aksi menerkam. Di Malaysia juga terkenal, tapi yang pasti jangan lupa ketik PGS pasti 6D. Kirim ke 99911 biar Late Night Show menang. Biar dapat hadiah lagi. Insya Allah ya. Terima kasih buat Prista, buat Mbak Devi. Terima kasih untuk Dude Herlino, untuk Reski Aditya, Nikita Willy, Sirin Sungkar, Saskia Sungkar, semua yang ada di sini. Dan juga luar biasa Aliando Sari. Sampai ketemu lagi besok di Late Night Show Trio Macan. Macan ternak buat spesial buat para ibu